Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, di dalam channel Bridging Presentasi. Dan kali ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita selama beberapa pekan ke depan, beberapa seri ke depan, yaitu berbicara mengenai bagaimana mengkhotbahkan kitab yang berjenis atau bergenre apokaliptik. Oleh sebab itu, rangkaian ini sangat-sangat sulit untuk kita pahami, tetapi kita harus mempelajarinya secara perlahan, supaya apa yang akan kita khotbahkan menjadi sesuatu yang menjadi berkat, benar di dalam pengajaran, tidak menyimpang di dalam penafsiran kita, dan dan orang yang kita layani mendapatkan berkat. Oleh sebab itu, izinkan kita selama beberapa seri ke depan akan membahas mengenai kitab yang berjenis apokaliptik atau kitab nubuatan. Bah, genre sastra yang berjenis apokaliptik. Ada seorang yang berkata demikian. Banyak pengkhotbah yang baik dan setia menyamakan khotbah kita itu apokaliptik seperti memegang seekor ular. Mereka mendengar khotbah yang mereka lakukan, namun sama sekali mereka tidak berhasrat untuk melakukannya. Ada begitu banyak para pengkhotbah yang baik, yang setia. Tetapi kalau mereka diminta untuk mengkhotbahkan jenis yang bergenre apokaliptik, mereka ibarat memegang ular. Mereka hanya perlu mendengar, tetapi untuk melakukannya tidak ada hasratnya. Bagaimana kalau kita berkhotbah dengan model khotbah yang besar? Mereka akan menghindari khotbah-khotbah yang demikian. Mengapa mereka menghindarinya? Memang sangat-sangat sulit untuk dipelajari. Ketika saya mempersiapkan ini pun, saya sangat berhati-hati memberi penjelasan, memberi contoh, sehingga khotbah yang akan kita sampaikan tersebut bukan hanya khotbah yang berisi tentang hermeneutika saja, tetapi ada kaidah-kaidah tertentu yang bermanfaat buat orang-orang yang kita layani. Hal-hal praktis seperti apa yang akan dimunculkan? Relevan-relevan seperti apa yang perlu kita berikan kepada jemaat yang kita layani? Tidak berasa dibandingkan dengan khotbah-khotbah bergenre lainnya. Pentingnya berkhotbah apokalips. Ada banyak orang yang sulit untuk memahami sebuah logika. Tetapi kalau mereka memahami bersifat abstrak, maka sebagian orang bisa melakukannya. Kita harus sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa orang-orang yang kita layani, orang-orang yang ada di tengah-tengah jemaat kita, tidak semuanya memiliki potensi daya pikir yang kita harapkan. Ada orang-orang di tengah-tengah jemaat kita yang punya logika, pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat sistematis. Tetapi di bagian-bagian yang lain, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang sangat memikirkan cerita logis. Tetapi Allah tahu dan Allah tidak diam untuk itu. Ada beberapa orang juga yang
punya daya abstraksi yang memikirkan hal-hal yang abstrak. Tuhan berikan. Oleh sebab itu, kita harus melihatnya. Betapa pentingnya kita mengkhotbahkan genre yang bersifat apokaliptik. Problemanya, permasalahannya adalah karya sastra ini memiliki makna, memiliki nilai, simbol-simbol yang begitu sangat tinggi, yang bersifat kontekstual pada waktu lampau. Ada begitu banyak angka, ada begitu banyak simbol, binatang, ada begitu banyak kiasan yang dimunculkan dalam kitab yang berjenis ini. Kita sangat sulit untuk melihatnya kalau kita tidak ada di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kitab apokaliptik juga merupakan gabungan dari karya-karya sastra yang telah diilhami oleh Allah, yang bersifat narasi, puisi, dan yang di dalamnya tentu saja bersifat nubuat. Gabungan ini pun menjadi sangat rumit ketika kita menafsirkannya, bahkan kita mencoba mengkhotbahkannya di tengah-tengah kehidupan jemaat masa kini. Inilah problem. Tetapi problem yang ketiga, karya sastra ini memiliki garis besar. Apa garis besarnya? Yaitu dia memiliki makna sebuah penghiburan dan juga sebuah karya penyelamatan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Dasar inilah yang harusnya menjadi basic fondasi kita di dalam kita melakukan penafsiran kitab apokaliptik. Karya yang mengandung penghiburan dan memberi sebuah semangat buat orang-orang yang ada. Kitab apokaliptik merupakan kitab apokaliptik. Sastra apokaliptik merupakan genre sastra yang umumnya mencakup pengungkapan atau pewahyuan mengenai masa depan, terutama di dalam konteks ketidakpastian atau sebuah bencana yang besar. Biasanya kitab-kitab ini di dalam sebuah penindasan atau pemenjaraan, atau lebih tepatnya bangsa Israel sedang mengalami apa yang disebut dengan penghukuman. Kitab apokaliptik itu hadir. Oleh sebab itu di dalam Alkitab ada beberapa kitab yang masuk di dalam genre kitab apokaliptik itu. Contohnya adalah kitab Daniel. Kitab Daniel terutama terkenal karena visi dan ramalan yang berkaitan dengan masa depan. Isinya mencakup sebuah gambaran mengenai 4 kerajaan besar dan 4 masa kesulitan yang dialami oleh umat Allah, serta berbagai lambang, simbol yang ada melingkupi bagian besar kitab Daniel. Kalau kita bicara mengenai kitab Yehezkiel, terutama di dalam bagian-bagian tertentunya, maka
kita walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai kitab apokaliptik, kitab Daniel, maksud saya Yehezkiel juga menyajikan beberapa visi, pandangan ke depan, mengandung yang terdapat unsur-unsur apokaliptik di dalam. Seperti visi roda berapi dan ramalan tentang kebangkitan tulang yang kering. Berbeda lagi dengan kitab Yesaya. Kalau kita membaca kitab Yesaya, terutama di dalam pasal 24 hingga 27, 34 sampai 35, 40 sampai yang ke-66, bagian-bagian tertentu di dalam kitab Yesaya ini juga memiliki elemen apokaliptik yang ada. Dia akan meramal tentang hari Tuhan, kebangkitan orang mati, bahkan keadaan zaman yang akan datang. Semua melingkupi di dalam kitab Nabi Yesaya, di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kita akan disajikan secara khusus di dalam kitab Wahyu. Kitab terakhir di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Wahyu atau kitab pengakuan ini merupakan satu-satunya kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru yang secara eksplisit berada di dalam genre apokaliptik. Cuma satu-satunya. Yang jelas, kitab ini didistribusikan, ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Pulau Patmos yang berisi tentang penglihatan-penglihatan yang menyoroti berbagai peristiwa eskatologi dan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, meskipun semua kitab di atas ini, baik itu Daniel, Yeskiel, Yesaya, dan Wahyu itu merupakan kitab apokaliptik, ada beberapa bagian di dalam kitab-kitab lain juga yang memiliki elemen di dalam kitab apokaliptik. Seperti yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Misalnya di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, kitab Zakaria, pasal yang ke-12 sampai 14, kitab Injil, terutama di dalam Matius pasal yang ke-24. Kitab Injil begitu sangat lengkap ya. Dalamnya ada cerita, apokaliptik, bahkan kitab surat, beberapa perintah ada di dalamnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang menjadi sangat menarik untuk kita bahas. Dan kitab-kitab Injil Markus, pasal ke-13, dan kitab surat 2 Petrus, terutama di dalam pasalnya yang ketiga. Mari kita mencoba melihat karakteristik apa yang menjadi karakter di dalam kita mengkhotbahkan kitab apokaliptik ini. Yang pertama, kitab apokaliptik biasanya berisi tentang penglihatan atau visi. Sastra apokaliptik sering kali juga dikaitkan dengan penglihatan yang diterima oleh tokoh utamanya. Kalau tadi kita bicara soal Daniel, Yeskiel, Yesaya, nah itu adalah tokoh-tokoh utamanya yang ada di dalamnya. Seringkali sebagai wahyu dari Tuhan yang diberikan juga melalui malaikat. Penglihatan tersebut dapat mencakup gambaran mengenai keadaan, apa yang akan terjadi di masa depan, tanda-tanda akhir zaman, atau sebuah peristiwa-peristiwa yang bersifat eskatologi, kedatangan Yesus untuk yang kedua kali, itu di dalam kitab Perjanjian Baru atau di dalam kitab Perjanjian Lama, sebuah nubuatan tentang siapakah itu Mesias. Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 misalnya,
Daniel menerima penglihatan mengenai 4 binatang yang mewakili 4 kerajaan besar. Dan penglihatan ini sebenarnya mengarah pada waktu akhir dan kedatangan anak manusia yang menerima kuasa dan kerajaan yang kekal. Kalau kita lihat pada pasalnya ke-8, tetap di dalam kitab Daniel, Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan melihat bagaimana kitab Daniel itu berisi tentang kambing domba yang melibatkan sebuah pertempuran antara 2 kerajaan. Nah, ini berbicara juga mengenai sebuah penghancuran dan kebangkitan kembali. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 sampai yang ke-12, kita akan melihat bagaimana Daniel mencakup serangkaian penglihatan dan wahyu kepada Daniel, termasuk visi tentang malaikat yang memberi pengertian akan sebuah masa depan. Itu kita lihat di dalam kitab Daniel. Bagaimana dengan kitab Yesaya? Misalnya di dalam pasal yang ke-6. Yesaya akan melihat sebuah penglihatan di dalam bait Allah yang mengungkapkan tentang kemuliaan Tuhan dan panggilannya sebagai seorang nabi. Di dalam kitab Yehezkiel, pasal pertama, kita akan melihat bagaimana Yehezkiel menerima penglihatan berupa gambaran tentang roda yang berkaitan dengan kehadiran Allah, yang tentunya diikuti oleh kesempurnaan kemuliaan. Di dalam pasal yang ke-7, misalnya di dalam kitab Yehezkiel, di sana dilihatkan tentang bagaimana penglihatan tentang tulang yang kering, yang sering kali dikaitkan tentang penglihatan kehidupan kerohanian, tentang bagaimana orang yang hidup di dalam keadaan yang begitu sangat kering. Di dalam kitab Wahyu misalnya, dalam kitab Perjanjian Baru, ini merupakan satu kitab yang mengandung kitab nubuatan yang sangat eksplisit, yang di dalamnya mengandung makna simbolis yang begitu sangat dalam. Seperti malaikat, segel, naga, binatang, angka-angka, yang semuanya diramalkan tentang kehidupan akhir zaman. Meskipun demikian, di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang eh, sebuah tindakan nubuatan tentang kedatangannya yang kedua kali. Ini dikenal dengan istilah Olivet Discourse, terutama pada pasal yang ke-24. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karakteristik kitab apokaliptik yang pertama berisi tentang masa depan. Sebuah visi yang mengacunya kepada masa depan. Yang kedua, kita akan melihat bahwa adanya banyak simbol-simbol dan bahasa-bahasa yang bersifat metafora. Nah, sastra apokaliptik ini menggunakan banyak simbol dan metafora yang menyampaikan pesan-pesan secara spiritual dan bersifat esosentris kepada hal yang bersifat mendalam, yang memiliki makna yang dalam, yang tidak selalu dapat diartikan secara harafiah. Sebagai contoh di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, di sana ada istilah 4 bintang, ada istilah anak manusia. Nah, apakah yang harus kita tafsirkan terhadap 4 bintang itu? Secara literal, kita akan melihat bahwa 4 bintang itu mewakili 4 kerajaan besar yang muncul di dunia. Bintang ini memiliki simbol atau karakteristik dari tindakan-tindakan kerajaan tersebut.
Anak manusia di dalam Daniel pasal yang ke-7 muncul di tengah-tengah penglihatan atau penglambangan penerimaan kuasa kerajaan yang kekal yang berbeda dengan 4 bintang tadi yang dimiliki oleh Allah. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami sebagai sebuah bentuk banyaknya simbol-simbol atau metafora yang isinya bukan hanya masa lalu dalam konteks yang dekat, tetapi harus melihat sesuatu yang bersifat makro, luas, dan juga mengandung simbol yang sudah diartikan, yang sudah dijelaskan di dalam pribadi Kristus Yesus. Kalau kita melihat Daniel pasal yang ke-8 misalnya lagi, ada istilah kambing dan domba, ada simbol ya di sana, ada simbol binatang di sana. Ini menunjukkan, mencerminkan sebuah konflik antara dua kerajaan yang melambangkan setiap ada perseteruan yang ada. Di dalam kitab Yeskiel ada roda bersayap seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Penglihatan mengenai roda bersayap yang tinggi, mengerikan, melibatkan sebuah simbol-simbol yang begitu sangat kompleks, yang begitu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Di dalam kitab Wahyu secara keseluruhan ada 7 materi, maksud saya 7 meterai dan 7 sangkar. Kitab Wahyu, bagaimana kita melukiskan, menerjemahkan, menafsirkan bagian itu. Nah, tentu hal-hal tersebut berbicara mengenai penghakiman eskatologi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak luput juga di dalam kitab Matius. Misalnya di dalam pasal yang ke-13. Di sana Yesus juga memberi perumpamaan tentang eskatologi. Yesus menggunakan banyak sekali perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-13. Benih dan gandum yang memiliki artian tentang dua kerajaan yang bertumbuh bersama dengan tantangannya masing-masing. Di dalam kitab Markus, di situ ada pohon ara yang disimbolkan dengan sikap tanggung jawab dan ketaatan. Kalau kita melebar di dalam kitab 2 Petrus, di sana ada angin yang meleleh, bumi yang berlalu. Bumi, langit yang runtuh. Merupakan sebuah simbol kehancuran atas penciptaan manusia. Keadaan bumi yang pertama. Nah, hal-hal itu selalu muncul, selalu ada di dalam bagian kitab Apokalips ini. Bukan hanya itu. Di dalam kitab Apokaliptik mengandung artian dualisme. Perbedaan antara kebaikan, kejahatan, terang, gelap, surga, neraka. Yang menjadi sebuah pertempuran antara yang baik, buruk, benar, salah, taat, tidak taat. Itu yang menjadi perbedaan. Di dalam Daniel pasal yang ke-7, dualismenya adalah dua kerajaan dunia yang jahat dan dua kerajaan manusia yang kekal. Di dalam kitab Wahyu, ada kekuatan yang baik, ada juga kekuatan yang jahat. Di dalam kitab Wahyu juga ada begitu banyak perbedaan, pertentangan yang saling bertolak belakang, yang saling kontras, yang saling
beradu. Itulah ciri dari kitab Apokaliptik. Yang keempat, ada begitu banyak angka, ada begitu banyak pengulangan, repetition yang ada. Penggunaan angka secara khusus diberikan, ditujukan menjadi ciri khas, ciri khusus seperti angka 4, 7, 12, dan simbol-simbol yang lain. Yang semuanya tentunya memiliki angka kebenaran kerohanian yang sangat mendalam bila kita menafsirkannya secara makro. Di dalam kitab Wahyu angka 7 biasanya mewakilkan tentang 7 meter, 7 trompet, 7 sangkakala yang melambangkan kelengkapan, keutamaan, kesempurnaan, dan penggenapan secara teologis. Ada angka 14 yang ditandai merupakan sebuah kelengkapan dari kehidupan kerohanian. Ada angka 12 yang mungkin merupakan sebuah pelambangan dari ke-12 suku Israel, 12 murid daripada Tuhan Yesus. Ada pengulangan kata-kata seperti waktu, waktu, sudah saatnya, belum tiba. Adalah kata-kata yang sering menunjukkan tentang apokalips. Di dalam kitab Daniel, waktu begitu sangat banyak tertulis. Contohnya di dalam Daniel pasal yang ke-7, angka 7, sering ditimbulkan sebagai pengungkapan tentang sebuah keadaan yang ada. Ini yang bisa dilihat secara jelas. Ada pesan yang bersifat penghiburan. Ini pesannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Bahwa pesan ini menjadi pesan yang pokok di tengah harapan umat Israel yang sedang mengalami penderitaan. Bencana, ketidakpastian, yang menawarkan sebuah harapan pemulihan keadilan. Contoh di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ke 18. Di sana dimunculkan bagaimana teriakan tentang suara malaikat. Sangkakala Allah, orang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Yang ini menjadikan pesan penghiburan mengenai kedatangan Kristus untuk kedua kali. Ini menjadi pesan yang akan memberi pengharapan atas kebangkitan orang-orang mati. Yang menjadi pesan yang kekal, yang bisa menjadi kekuatan bagi umat Tuhan, umat percaya. Baik juga di dalam kitab-kitab yang lain. Semuanya, terutama mengandung sebuah pengharapan di dalam Kristus. Eskatologi. Sastra apokaliptik atau genre apokaliptik ini menyajikan suatu kronologis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman yang akan datang. Masa depan yang berisi tentang penghakiman, penghukuman, penciptaan kembali. Baik di dalam kitab Daniel, baik di dalam kitab Wahyu, baik di dalam kitab-kitab yang lain. Semuanya berisi tentang eskatologi masa depan. Memang tujuan daripada kitab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya masa depan. Ya, namanya juga nubuatan. Oleh sebab itu, pasti di dalamnya akan mengandung sebuah visi-visi yang akan datang. Visi-visi ke depan. Pandangan-pandangan tentang kehidupan depan. Tetapi di dalam kitab Apokaliptik juga mengandung bagian secara khusus.
yaitu tentang kekuasaan dunia yang dilambangkan oleh sebuah kerajaan yang menindas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah yang ada. Sastra apokalistik sering mengandung unsur kritikan terhadap kekuasaan dunia, sistem keadilan yang dianggap tidak adil. Tokoh-tokoh apokalistik ini seringkali mengadakan pemberontakan terhadap otoritas yang salah. Misalnya kita memahami kitab Daniel pasal yang ke-7, ayat ke-17 dan 18. Di dalam terjemahan baru, dituliskan bahwa mereka adalah 4 binatang besar dan keempat itu yang akan timbul dari bumi. Tetapi orang-orang kudus yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan akan meminta untuk selama-lamanya. Ayat ini menyiratkan kepada kita tentang sebuah bentuk kekuasaan bintang-bintang dunia yang digantikan oleh pemerintahan orang-orang kudus. Seperti juga tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-27. Yang memberi perlawanan terhadap pemerintahan yang ada. Yang memberi perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan dunia. Bagaimana dengan kitab Wahyu? Sama. Ayat misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat ke-14. Ini akan menunjukkan tentang kemenangan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yang dengan setia, yang telah dipilihnya, yang telah dipanggilnya, dan dia juga bersama-sama dengan dia. Kemenangan Kristus menunjukkan sebuah kekuatan yang menentang. Tetapi bagian yang terakhir yang menjadi unik tentang karakteristik kitab ini menunjukkan tentang keselamatan umat yang dipilih. Kemenangan atas orang-orang yang dipilih Allah. Inilah pengharapan kita. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Ujung apapun khotbah kita harus membawa jemaat kepada sebuah pengharapan tentang apokalips, tentang kemenangan, keselamatan, Allah yang bertindak, Allah yang berbuat, Allah yang bekerja di dalam. Ketika kita sedang berkhotbah tentang di dunia kematian, di acara pemakaman, kita harus membawa sebuah pengharapan di dalamnya. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Ini yang harus menjadi titik sentral ketika kita sedang mengkhotbahkan khotbah yang berjenis apokaliptik. Sebuah kesesakan yang akan dibebaskan. Sebuah keterikatan yang segera dilepaskan. Sebuah keadaan yang buruk yang akan diubahkan menjadi sebuah keadaan yang baik. Sebuah keadaan yang penuh tanda tanya yang akan diubahkan menjadi sebuah sukacita di dalamnya. Lambang-lambang di dalam kitab Wahyu tentang keadaan yang sukar jangan menjadi titik sentral kita, tetapi bawa kehidupan itu kepada Allah yang berkemenangan, kepada kita yang sedang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman umat pilihan
dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan menjadi karakteristik pemberitaan kita ketika kita mengkhotbahkan kitab berjenis Apokalips. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan melihat karakteristik yang ada, sebenarnya kita sudah bisa menyusun khotbah-khotbah yang kita akan sampaikan dengan menggunakan genre itu. Ada bagian yang disebut dengan penindasan, masa sukar. Tetapi ada Allah yang memberi janji. Tetapi ada Allah yang memberi kemenangan di dalamnya. Dan ada Allah yang memberi kepada kita sebuah keselamatan. Jenis dari yang kita lihat dari karakteristik-karakteristik inilah yang harusnya kita bawa, yang kita bentuk sebagai pola di dalam kita mulai menyusun kerangka khotbah yang. Oleh sebab itu, kita akan melihat dan memperdalam bagian-bagian apokaliptik seperti apa, kelebihan-kelebihannya seperti apa, mengapa kita harus melakukannya, sampai kita mendapatkan sebuah keutuhan, hal-hal yang perlu, penting, dan waspadai ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab apokaliptik ini. Saya berharap apa yang saya sajikan di dalam materi kita kali ini, pada bagian yang pertama ini, akan membuka wawasan kita terlebih dahulu untuk kerinduan kita memberi, mengkhotbahkan khotbah-khotbah kepada jemaat kita yang berjenis apokaliptik. Karena begitu sangat relevan di dalam. Nantikan di dalam video kita selanjutnya, materi kita selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.